Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang baik. Sekalipun kita tadi pagi atau ketika kita datang di tempat ini banyak hal yang boleh kayak terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan selalu ada berserta dengan setiap kita. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Bersatu suaminya, mungkin yang datang dengan temannya atau istrinya lah, boleh peluk, katakan aku mengasihimu. Ya. Atau yang tidak datang dengan pasangannya boleh berikan salam kiri dan kanannya, katakan aku mengasihimu. Oke. Sungguh alangkah baiknya.
mau siapkan hati kiri kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Biar firman Tuhan yang disampaikan pada kita pagi hari ini bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan iman kita, serta memberikan kita sukacita. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, sandal
satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Kasih setiamu luar biasa Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami jatuh, tapi Engkau tetap menarik kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau Allah satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat menyembuhkan hati kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Kami sadar dalam hidup kami Tuhan, masih banyak perkara yang kami lakukan tidak menyenangkan hati-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, kami sadar kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Mari Bapak Ibu Saudara saja yang mengatakan pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Mari sadarilah bahwa dalam hidup ini tidak ada Allah lain yang dapat kita andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan iman katakan satu-satu yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
kepadamu Tuhan. Ajar kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja di tempat ini. Biar sungguh kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami rindu pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang kami dapatkan yang berasal dari Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau, Roh Kudus. Sampaikan isi hati-Mu. Biar sungguh firman-Mu memerdekakan kami, mengubah hidup kami Tuhan, membangkitkan iman kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Hamba berdoa mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh beri salam kanan kiri, katakan saya senang lihat kamu hari ini, bilang. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita terus belajar tentang unity 1 bulan ini Saudara. Tentang kesatuan, saya rindu Bapak Ibu benar-benar firman Tuhan ini kita praktekkan Saudaraku ya. Ada kesatuan di keluarga kita, ada kesatuan di gereja kita, ada kesatuan di bangsa kita, di kota kita, dimanapun kita berada. Boleh tolong dibuka PowerPoint saya. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Coba beritahu sama sebelahnya, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Coba bilang sama sebelahnya saudara. Amin. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Janganlah kiranya ada perkelahian antara kita di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Saudara, bagaimana perasaan saudara kalau melihat perkelahian, pertengkaran ataupun mendengar atau melihat langsung ini terjadi kepada anakmu, engkau sebagai orang tua. Engkau sebagai anak ini terjadi kepada orang tua saudara. Pasti kita sedih, benar gak saudara? Pasti kita gak suka, kita marah, kita sedih saudara. Saya kalau lihat anak saya berkelahi, bertengkar, saya nano-nano rasanya gitu ya. Marah, kesel, sedih saudara. Nah sama dengan Bapa kita di surga. Kalau kita berkelahi, kita bertengkar, kita gak hidup rukun. Saya yakin Bapa kita di surga juga sedih saudara. Jadi saudaraku, jangan ada perkelahian di antara kita. Ini yang Abraham ngomong sama keponakannya Lot saudaraku. Ya, nah saya rindu juga ini kita tanamkan dalam hati kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jangan ada perkelahian di gereja kita, jangan ada perkelahian di rumah tangga kita, di keluarga kita, jangan ada perkelahian di antara kita. Amin Bapak Ibu, amin. Coba bilang lagi sama sebelahnya, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau ya. Jangan ada pertengkaran antara suami istri, antara anak orang tua saudaraku ya. Jangan ada pertengkaran di gereja kita. Jangan ada perkelahian di gereja kita, di keluarga kita. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, bilang sama sebelah, kita ini kerabat bilang. Sebab kita ini kerabat, jangan ada pertengkaran di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada keributan di antara kita. Kita ini kerabat saudara, kita keluarga di dalam Tuhan. Kita satu darah, bilang sama sebelah, kita satu darah. Enggak yakin kalau kita satu darah ini. Kita satu darah, darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita satu darah, darah Yesus saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Saudara, Abraham ini
punya keponakan namanya Lot, saudara. Ya, jadi Abraham disuruh pergi ke satu tempat sama Allah, negeri yang sudah dijanjikan, saudaraku. Nah, Abraham diberkati sama Tuhan, Lot juga diberkati, lalu ternak mereka tambah banyak, saudaraku. Ternak mereka tambah banyak, sementara tempatnya, lahannya udah mulai sempit. Ada rebutan di antara karyawan-karyawannya Lot sama Abraham. Mereka ribut, mereka bertengkar. Terus Abraham bilang sama keponakannya Lot, jangan ributlah. Apalagi kita ribut gara-gara uang, ribut gara-gara lahan. Janganlah, nggak baik. Kita ini anak Tuhan. Kamu keponakanku, kita kerabat, saya ommu. Begini ajalah Lot. Saya terserah deh, kamu pilih, mau yang pilih yang mana. Saudara lihat hati Abraham sebagai om. Biasanya kan kalau kita sebagai om, apalagi Lot kan keponakan, mungkin dimodalin sama Abraham, dimentor sama Abraham. Mungkin Abraham bilang gini, Lot, lu ke kanan, gua ke kiri ya. Pasti Abraham pilih yang lebih subur, lebih menjanjikan, benar gak saudara? Tapi Abraham sebagai om, dia punya hati yang besar. Dia mengalah saudara, supaya gak ada keributan di antara kita. Gak apa-apa deh Lot, kamu pilih, mau pilih yang mana. Kamu ke kiri, aku ke kanan, kamu ke kiri. Terserah kamu Lot. Lihat hati Abraham sebagai om, punya hati yang besar, hati yang mengalah saudaraku. Untuk kesatuan perlu hati yang besar, perlu hati yang mengalah. Amin Bapak Ibu. Ngalah bukan berarti kita kalah saudara. Kita mengalah karena kita lebih dewasa, kita lebih matang. Kita mengalah, kita gak suka keributan saudaraku. Amin Bapak Ibu, kita menghindari keributan. Itu yang Abraham miliki dalam hidupnya saudara. Nah, kita mau lihat ada beberapa contoh orang ya. Ketika masalah konflik datang dalam kehidupannya, respon yang salah. Coba klik next. Klik next. Yang pertama ada orang seperti kura-kura. Jadi ketika ada konflik, ada masalah, responnya seperti kura-kura. Kura-kura itu apa sih? Kura-kura suka menghindar saudara. Lari dari konflik, lari dari masalah. Bapak Ibu percayalah, yakini. Kalau kita ada konflik, kita ada masalah, kita nggak selesaikan, kita menghindar, kita lari, itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada masalah kita lari, kita menghindar, itu tidak akan mendewasakan kita. Lari dari masalah, menghindar dari masalah, itu bukan solusi, itu bukan jalan keluar, itu tidak menyelesaikan masalah. Saudara ada masalah sama istrimu, engkau lari dari rumah, engkau pergi ke warkop, engkau pergi kumpul sama teman-temanmu, engkau gak pulang 2 hari, 3 hari, percayalah, keadaan gak semakin baik, keadaan akan semakin buruk. Saudara ada masalah dengan orang tuamu di rumah, engkau lari dari rumah, engkau kabur dari rumah. Percayalah keadaanmu gak akan semakin baik. Jadi dengar baik, kalau ada masalah kita gak boleh menghindar, kita gak boleh lari. Saudara ada masalah, lari dari gereja, tinggalkan pelayanan, gak mau pelayanan lagi, itu gak akan mendewasakan saudara. Dan saudara pergi ke gereja manapun, engkau gak akan pernah dewasa. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah, ada konflik, hadapi. Jangan lari, jangan menghindar. Karena kalau kita menghindar, gak akan menyelesaikan masalah dan gak akan mendewasakan kita. Nah, diperlukan seperti Abraham, kedewasaan, mengalah saudaraku. Jangan lari. Kita belajar dari Yunus. Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dia menghindar dari orang-orang Niniwe. Pertanyaannya, kenapa Yunus gak mau pergi ke Niniwe? Kenapa dia menghindar dari orang-orang Niniwe? Karena Yunus membenci orang Niniwe. Kenapa Yunus membenci orang Niniwe? Mereka, orang Niniwe itu adalah musuh Israel. Dan Yunus tidak peduli dengan perhatian Allah terhadap mereka. Padahal Allah sangat mengasihi orang-orang di Niniwe. Tapi Yunus gak suka sama orang Niniwe. Karena orang Niniwe adalah musuhnya bangsanya Yunus. Contohnya misalkan, tadinya hubungan saya misalkan baik-baik aja sama Anthony. Contoh saudara ya. Anthony ini keluarganya Richard. Richard padahal gak ada masalah apa-apa sama saya. Richard jadi benci sama saya. Boleh paham Bapak Ibu maksud saya? Halo, ini kan sebenarnya
Nggak nyambung saudaraku. Tuhan mengasihi bangsa Niniwe, orang Niniwe. Tapi karena Yunus benci. Karena orang Niniwe musuhnya. Sebenarnya Yunus nggak ada masalah dengan orang Niniwe. Tapi karena musuh bangsanya, Yunus nggak suka. Allah sangat mengasihi. Richard lupa kalau Tuhan sangat mengasihi saya. Tapi Richard nggak peduli, kamu musuh keluargaku. Padahal aku sama Richard nggak ada masalah. Ini saudara, nggak baik seperti itu. Amin Bapak Ibu. Amin saudaraku. Jadi nggak boleh menghindar. Tuhan mengasihi semua orang. Jadi kalau saya ada masalah sama Vika, Ibu Foni nggak boleh ikut-ikutan. Amin saudaraku. Saya benci sama Pak Raya. Karena Pak Raya ada masalah sama adikku Vika. Gak bisa saudara. Tuhan gak mengajarkan kita untuk benci sama orang lain. Tuhan mau kita mengasihi semua orang lain. Ya, mungkin gak benci tapi mulai menghindar, mulai dingin. Kamu kenapa jauh dari Pak Teddy? Saya gak suka sama Pak Teddy. Kenapa? Adik saya ada masalah sama Pak Teddy. Loh kan masalahnya adik kamu, bukan kamu. Kenapa kok kamu ikut-ikutan? Kita menghindar, kita nggak dewasa. Kita nggak punya hati seperti Abraham. Akhirnya apa saudara? Yunus dilahap oleh ikan besar saat kabur menggunakan kapal. Hidup Yunus bukan jauh lebih baik. Dia menderita di dalam ikan besar saudara. Kalau engkau lari dari konflik, kau menghindar dari masalah, dengar, keadaanmu gak akan semakin baik. Bereskan, hadapi. Amin saudaraku. Nah ini jenis kura-kura. Saya gak tahu, mungkin ada di antara kita kalau ada masalah, ada konflik, kita lari aja deh. Kabur dari rumah, tinggalin gereja aja deh. Ganti, pindah gereja deh. Lepas pelayanan deh. Ini membuat kita gak dewasa. Kura-kura. Yang kedua saudara, ketika ada masalah, ada orang seperti ikan hiu. Apa itu ikan hiu? Ya, tulisannya kecil sekali. Bapak Ibu masih bisa baca gak di depan? Bisa ya. Ikan hiu itu menyerang, melukai, merasa paling benar. Jadi ada orang kalau ada masalah konflik, dia langsung menyerang saudara. Kalau di jalan tuh katanya kalah-kalahan mental atau menang-menang mental. Gak peduli siapa salah, siapa yang benar, yang penting suaranya keras dulu. Suaranya kencang dulu. Walaupun dia salah, dia kencengin dulu supaya orang lain salah, saudara. Nah, ada orang seperti ikan hiu. Kalau ada masalah, ada konflik, wah suaranya paling besar, nadanya paling tinggi, langsung menyerang, langsung ngejudge, langsung menghakimi, langsung melukai. Dia nggak peduli siapa yang saling benar, pokoknya suaranya harus besar. Nah itu ikan hiu. Ini bahaya. Itu juga nggak mendewasakan kita. Itu juga nggak membuat kita seperti Abraham, nggak punya hati yang mengalah. Pokoknya dia langsung menyerang kalau ada masalah. Ada konflik dia langsung melukai, menghakimi, saudaraku, merasa paling benar. Lagi viral katanya, saya sih nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, cuman saya dengar ceritanya katanya ada karyawan siram muka bosnya atau pimpinannya pakai air keras, saudara. Jadi ini karyawan nggak suka ditegur sama pimpinannya. Ya, dia nggak suka ditegur sama pimpinannya, langsung pimpinannya disiram mukanya pakai air panas. Waduh, ngeri saudara, ini ikan hiu. Saya nggak mau di gereja kita ada ikan hiu. Amin saudara, amin. Kalau ada masalah langsung menghakimi, langsung menyerang, langsung melukai. Itu penghalang membuat kita dewasa. Kita nggak boleh seperti kura-kura yang menghindar, yang lari dari masalah. Kita nggak boleh juga seperti ikan hiu, langsung menyerang, langsung melukai, langsung menghakimi. Ada satu anak, dia pahit sekali sama papanya. Dia luka banget sama papanya. Dia kecewa sekali, dia nggak mau sebut nama bapak sekalipun berdoa, saudara. Kenapa? Setiap papa mamanya berantem, ini anaknya lihat mamanya dijedotin palanya di tembok. Bang, itu berulang-ulang. Bang, bang, bukan cuma dijedotin, mukanya disiram air panas sama papanya. Terus mamanya lari-lari ketakutan dikejar pakai parang sama papanya. Wah, itu tetangga semua lihat. Dan ini anak bilang, Pak, saya udah komitmen dalam hidup saya berkata saya gak punya bapak.
Sekalipun saya mau berdoa, saya nggak mau sebut nama Bapak. Ada orang kayak begini saudara. Kalau ada masalah langsung main fisik. Piring terbang, TV terbang, anak terbang. Waduh ngeri saudara. Bukan cuma TV terbang, anak juga terbang saudara. Nah kita nggak boleh seperti ikan hiu. Kita maki-maki orang. Dengar ya anak muda, khususnya yang wanita. Kalau kamu punya pacar, kamu belum nikah sama dia udah berani main fisik sama kamu. Saya anjurkan tinggalkan. Tinggalkan. Dia belum jadi istrimu aja, dia udah berani pukul kamu. Dia udah berani tampar kamu. Bagaimana kamu jadi istrinya? Yang ngerti katakan amin. Tapi sekarang kebalikan. Bukan suami pukul istri, istri smackdown suami. Wah. Banyak suami-suami saudaraku kayak begitu. Ada masalah lari. Gak mau pulang ke rumah, ditanya kenapa Pak gak mau pulang ke rumah. Ada hantu di rumah saya Pak. Tapi saya percaya ibu-ibu di sini enggak, amin. Amin saudara, enggak boleh saudara. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 7 kita lihat. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ya, ia bernama siapa? Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, coba baca sama-sama. Ia terus-menerus mengutuk Daud. Waduh, jadi ada masalah Daud dikutuki, saudaraku. Terus-menerus Daud dikutuki. Ini ikan hiu, ada masalah menyerang langsung. Marah-marah, ngamuk langsung, saudaraku. Dia kutuki Daud. Dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Bayangin loh, bukan cuma dikutuk, dilempar pakai batu, saudara. Saya berdoa istri-istri di sini nggak ada, amin. Lempar suaminya pakai batu. Pak, ada ibu bilang gini, saya nggak pernah lempar suami saya pakai batu, tapi saya lempar pakai sendal Pak. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk. Coba baca sama-sama. Enyahlah, enyahlah. Kalau bahasa sehari-harinya, mati aja Lut, mati kamu Daud. Wah, orang disuruh-suruh mati. Ada orang suami istri ribut, anak orang tua begitu. Anak kurang ajar, mati aja kau anak, mati aja kau anak, mati kau suami, gitu ya. Engkau penumpah darah orang Dursila. Orang Dursila itu gak ada baik-baiknya. Jadi itu si Shimei bin Gera mengutuki Daud, hidup lu gak ada baik-baiknya, enyah aja udah, mati aja. Kamu suami gak ada baik-baiknya, kamu anak gak ada baik-baiknya, mati aja hidupmu. Nah, ini saudara, ikan hiu. Kita gak boleh seperti ikan hiu. Terus, next. Apalagi? Kerbau. Ada orang seperti kerbau. Maksudnya apa Pak? Bapak Ibu pernah lihat kalau kerbau dicocokkan di hidung ya. Kemanapun petaninya bawa dia ngikut terus, pasrah saudara. Nah ada orang kalau ada konflik, ada masalah dia pasrah. Tapi pasrahnya apa? Menyimpan di dalam. Ini yang lebih bahaya. Ya udahlah Pak, daripada ribut mah saya diam aja. Tapi nyimpen di dalam. Makanya nggak kaget saudara, banyak suami istri kelihatannya akur-akur, baik-baik. Tiba-tiba dengar pisah, cerai. Kenapa? Udah disimpan lama. Disimpan lama, dipendem lama. Ini jemaat dulu setia, nggak ada apa-apa saudara. Rajin komitmen pelayanan, tiba-tiba ganti, pindah gereja, lepas pelayanan. Padahal kelihatannya nggak ada apa-apa, ternyata disimpan. Nah ini yang bahaya. Nggak boleh juga nyimpen saudara. Nyimpen di dalam. Jadinya apa? Kepahitan. Bilang sama sebelah, jangan simpan di dalam. Bilang. Nyimpan di dalam ini bahaya saudara. Simpan di dalam. Jadi kepahitan. Dia pasrah. Ya udahlah Pak, daripada saya ribut terus sama suami saya, dia simpan aja pasrah. Ya udahlah Pak, saya bertengkar terus sama anak saya, bertengkar terus sama orang tua saya. Udahlah Pak, daripada ribut dia pasrah. Tapi dia nyimpen. Ini seperti kerbau saudara. Ibrani 12 ayat 15. Kalau saudara simpan jadi kepahitan, Alkitab bilang apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar apa saudaraku? Jangan tumbuh akar yang pahit. Coba baca sama-sama, kalau ada akar pahit, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau saudara simpan kepahitan,
simpan kebencian, kau nggak lepaskan, kau nggak bereskan. Hati-hati saudara. Hati-hati, kau nggak akan pernah bisa bersatu sama siapapun dimanapun kau berada. Nah yang terakhir, respon yang terakhir seperti apa? Keledai. Tadi kalau kura-kura apa saudaraku? Menghindar. Kalau ikan hiu apa saudara? Menyerang. Nah kalau kerbau apa? Simpen di dalam. Nah keledai diam tapi berontak. Diam tapi dia berontak saudara. Bedanya keledai sama kuda apa? Kalau kuda dia nggak suka sama manusia atau tuannya, majikannya, dia nggak suka, dia lari sekuat mungkin. Dia tunjukin dia nggak suka. Tapi kalau keledai mau dipecut kayak apapun sama tuannya, mau disuruh jalan kayak apapun sama tuannya, dia nggak akan jalan. Diam aja, diam aja. Ini yang lebih bikin jengkel. Nah tidur ya dimarahin, diem. Tidur ya, diam dimarahin. Tapi sampai jam 3 pagi gak tidur-tidur. Diam, pokoknya diam. Tapi memberontak. Justru ini yang bahaya saudaraku, gak kelihatan. Ini yang bahaya, diam-diam tapi memberontak. Diam-diam tapi bicara di belakang, ini yang bahaya. Diam-diam tapi gosip di belakang, ini yang bahaya saudara. Kelihatannya nggak ada apa-apa, kelihatannya nggak ada masalah, diam tapi memberontak. Ini yang lebih bahaya. Seperti keledai, keras orangnya. Kelihatannya baik, padahal kerasnya minta ampun. Keledai itu keras loh, keras. Mau dicambuk, dipecut kayak apapun, disuruh jalan nggak akan jalan. Memberontak, diam tapi memberontak. Itu keledai. Beda sama kuda. Kuda kalau dia nggak suka, dia tunjuk kasih lihat. 2 Samuel 20 ayat 4-5. Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda. Coba baca sama-sama, ini pemberontakannya Amasa. Baca sama-sama saudaraku. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai apa? Melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Dikasih tugas dia gak jalanin. Disuruh dia nggak lakukan, diam. Dia nggak, pemimpin apa lu, pendeta apa lu, dia nggak begitu. Suami apa lu, orang tua macam apa lu begitu. Enggak, dia nggak begitu, diam. Dia diam, tapi memberontak. Dia beda sama ikan hiu, tapi bahayanya lebih bahaya dari ikan hiu. Ya, nah sekarang bagaimana respon yang baik itu Pak? Respon yang benar itu ketika ada masalah, ada konflik, ada pertengkaran. Respon yang baik, yang benar itu seperti apa Pak? Nah kita belajar. Kita jangan seperti keledai, jangan seperti kura-kura, jangan seperti hiu. Coba next. 2 Samuel 16 ayat 18-10. Jadi kita lanjut cerita Simei bin Gera tadi. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Wah ini Simei bin Gera mengutuki Daud, bawa-bawa nama Tuhan lagi saudara. Ada lu orang mengutuki orang, menghakimi orang, menyerang orang, bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Bawa nama Tuhan lagi, sebut nama Tuhan lagi. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya. Abisai ini ajudannya Daud, prajuritnya Daud, ya kan, ajudannya Daud. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi Daud bilang apa? Coba klik next. Klik next. Tetapi kata raja, waktu Daud dikutuki sama Simei bin Gera, terus prajuritnya panas, ajudannya panas. Kenapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang, memenggal kepala. Ini orang kurang ajar, ini orang gak sopan. Tapi Daud bilang apa? Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Justru dia tegur ajudannya. Daud bilang apa? Biarlah ia mengutuk. Waduh, ini keren respon Daud. Dikutuki, dilempari batu, biarkan saja. Biarkan saja, ini perlu kematangan, perlu kedewasaan.
Amin. Suamimu mengutuki engkau, istrimu mengutuki engkau, biarkan saja. Gak ada amin ya nih. Amin saudaraku. Biarkan saja, belajar seperti Daud, belajar seperti Abraham. Mengalah. Mengalah bukan berarti kalah saudara. Saya suka tuh ada statement bilang yang waras ngalah. Berarti yang gak ngalah berarti gak waras. Kalau gak waras berarti, saudara yang bilang. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Waduh, jadi belajar sama Abraham, belajar sama Daud, itu respon yang baik, respon yang benar. Amin Bapak Ibu. Dahulu saat terjadi perang panjang di Jepang, seorang anak menggendong adiknya yang telah meninggal untuk dimakamkan. Seorang tentara yang melihatnya berkata, tinggalkan saja adikmu agar kamu tidak lelah. Klik next, ini fotonya, gambarnya saudara. Gambar anak ini waktu perang dunia kedua, ya, Jepang sama Amerika. Dia gendong adiknya yang sudah jadi mayat. Tentara Jepang bilang tinggalin aja kan berat. Tapi dia gak mau sebelum dia makamkan. Si anak kecil menjawab, dia adikku, dia saudaraku, dia tidak berat. Waduh, keren gak saudara? Ini anak kecil loh. Coba bilang sama sebelahnya, kamu tidak berat, bilang. Kamu tidak berat. Bulanan, Pak Alter tidak berat ya Bulanan. Kamu tidak berat. Berat ini bukan fisik masuknya, bukan saudara. Maksudnya bukan jadi beban gitu loh, gak jadi beban. Dia adikku, dia saudaraku, dia tidak berat. Coba ini kalau ada di gereja kita ya, value, mindset seperti ini. Orang yang troublemaker, orang yang buat masalah, kita berkata dia saudaraku, dia adikku, dia gak berat, dia gak jadi beban buat aku. Terus next, si tentara paham, lalu pecahlah tangisan pilu. Sejak saat itu foto ini menjadi simbol persatuan di Jepang. Alangkah indahnya bila dapat menjadi moto hidup kita semua. Dia tidak berat, istriku tidak berat. Bukan berat fisik loh saudara ya. Pak Sabil tidak berat. Maksudnya gak jadi beban. Orang-orang yang menjengkelkan kita, orang-orang yang buat kita marah, orang yang buat kita sakit hati, istri kita, anak kita, jangan jadikan beban. Dia tidak berat, dia saudaraku. Pak Edi saudaraku. Jika Pak Edi jatuh, aku angkat. Amin saudara. Kalau ini ada di gereja kita, jika dia lelah, aku tolong. Bu Maya lelah, aku tolong. Jika dia lemah, aku kuatkan. Bu Yeri lemah, aku kuatkan. Jika dia salah, aku maafkan. Aku gak hakimi ketika dia salah. Jika semua meninggalkannya, akan aku bawa dia di pundakku. Sungguh, dia tidak berat karena dia saudaraku. Cuman Bu Alfrida yang bilang amin. 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 Kalau ini udah jadi budaya di gereja kita, waduh ini luar biasa saudara. Unity akan kebangun. Orang-orang di gerejaku yang menjengkelkanku, dia tidak berat, dia saudaraku. Kalau dia jatuh aku angkat, dia lelah aku tolong, dia lemah aku kuatkan, dia salah aku maafkan. Semua orang meninggalkannya, aku bawa dia di pundakku, aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Sungguh dia tidak berat karena dia saudaraku. Amin Bapak Ibu. Nah terus sekarang bagaimana membangun unity? Kalau tadi yang pertama kita belajar respon-respon yang salah ketika menghadapi konflik saudaraku. Nah yang kedua, bagaimana untuk kita membangun kesatuan? Klik next. Yang pertama diperlukan kasih. Katakan sama-sama kasih. Kolose 3:13-14 Alkitab bilang apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Coba sambil elus dada, sabar. Sambil lihat orang di sebelahnya, sabar. Sambil lihat orang di sebelahnya, sabar. Sambil lihat istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, orang yang menjengkelkan kau, sabar. Tapi Pak udah sekian kalinya saya disakiti, sabar. Dia tidak berat, dia saudaraku. Sekian kalinya anakku kurang ajar sama aku Pak, sabar. Dia tidak berat, dia anakku. Amin. Sekian kalinya suamiku menyakiti aku Pak, sabar. Dia tidak berat, dia suamiku.
Amin saudaraku. Amin. Dia orang tuaku, dia papaku, dia mamaku. Sabar, dia tidak berat. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ampuni. Udah ke-20 kalinya Pak dia menyakiti saya. Mau sampai berapa kali saya ampuni? Alkitab bilang 7 kali 77 kali. 7 kali 77 kali artinya apa? Pengampunan itu tanpa batas. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi untuk mengikat kesatuan kita diperlukan kasih Bapak Ibu. Kasih yang bagaimana? Ada 3 jenis kasih. Yang pertama kasih phileo. Kasih phileo itu apa? Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Itu phileo. Makanya kita frustasi mengasihi orang lain. Kita frustasi menjaga kesatuan karena kita menuntut. Kalau kamu mau saya perhatian sama kamu, kamu perhatian juga dong sama saya. Kalau kamu mau kamu peduli sama saya, peduli sama kamu, kamu peduli juga dong sama saya. Kalau kamu mau saya ramah sama kamu, kamu ramah juga dong sama saya. Itu phileo, menuntut saudaraku, timbal balik. Makanya kita frustasi mengasihi orang lain. Kita gagal membangun kesatuan karena kasih kita kasih phileo. Kasih yang menuntut timbal balik. You baik, saya akan baik sama you. You jahat, saya bisa lebih jahat sama you. Hati-hati you sama hidup saya. Itu phileo. Menuntut timbal balik. Makanya kita gagal menjaga kesatuan. Kita frustasi. Yang kedua kasih apa? Kasih eros. Kasih eros itu gini. Saya deket-deket sama kamu, untungnya buat saya apa? Saya berteman sama kamu, saya dapat apa? Itu kasih eros. Mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Ini gak boleh saudaraku. Nah kasih kita harus kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih tanpa syarat. Kamu jahat sama saya akan tetap mengasihi kamu. Kamu gak peduli sama saya akan tetap peduli sama kamu. Kamu gak tegur saya akan tetap tegur kamu. Itu kasih agape. Tidak menuntut. Amin saudaraku. Saya yakin kalau kita praktekkan ini di gereja kita. Kasih agape itu sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Amin. Bilang sama sebelah, saya mengasihi kamu walaupun kamu kurang ajar sama saya. Bilang, saya mengasihi kamu walaupun kamu kurang ajar sama saya. Itu kasih agape, kasih tanpa syarat. Sama seperti Kristus mengasihi kita. Kita banyak kurang ajar sama Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita banyak menyakiti dia, dia tetap mengampuni kita. Amin. Dan Alkitab bilang kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Kasih Tuhan buat saya dan saudara kasih agape, kasih tanpa syarat. Tuhan ciptakan kita manusia, kita yang melanggar, kita yang jatuh dalam dosa. Dia yang datang ke dunia, tinggalkan surga, mati di kayu salib buat saya dan saudara. Bahkan dia tahu gak murid-muridnya akan menyangkal dia, meninggalkan dia. Tahu saudara, menjual dia. Dia tahu, tapi tetap datang ke dunia, mati di kayu salib, tetap mengasihi. Itu kasih agape. Even kau ditinggalkan, kau tetap mengasihi. Sama seperti Yesus ditinggalkan, tetap mengasihi murid-muridnya. Amin saudaraku. Even kau dihianati, kau tetap mengasihi. Sama seperti Yesus dihianati, dia tetap mengasihi. Itu kasih yang mempersatukan kita, yang mengikat kita. Kasih agape. Yang kedua, bagaimana membangun unity? Diperlukan komunikasi. Jadi kita belajar. Kak yang pertama apa? Kasih. Kak yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu penting. Amsal 13 ayat 17 berkata demikian. Utusan yang tak becus mendatangkan celaka. Utusan yang dapat dipercaya menjamin keberhasilan. Utusan yang tak becus maksudnya gini. Zaman dulu tuh zaman perang. Jadi sebelum perang itu dikirim utusan-utusan. Kira-kira bisa damai gak? Bisa damai gak gitu. Nah raja kirim utusannya. Ayo bilang aja damai. Padahal pesan raja bilang apa? Damai. Tapi dia menyampaikannya apa? Kita perang. Waduh, terjadilah perang. Ini maksudnya utusan yang tidak becus. Komunikasi itu penting, saudaraku. Ini cerita. Dari tadi kan kita banyak bahas tentang hewan. Kita cerita tentang hewan. Sapi lagi istirahat makan siang. Dia kerja tapi jam istirahat makan siang. Ketemu sama kucing. Kucing tanya, Pi, kamu gak kerja Pi? Lagi istirahat.
Terus kucing pergi, ketemu sama tikus. Tikus tanya, "Cing, lihat sapi gak? Lagi istirahat di rumah makan." Loh, dia gak kerja? Gak tahu, tadi sih di rumah makan lagi gak kerja. Nah terus si kucing ketemu sama si anjing. Kucing bilang gini sama anjing, "Jing, lu ada kerjaan gak? Kasihan tuh si sapi nganggur, gak ada kerjaan." Loh, emang dia gak kerja? Gak tahu, dia gak kerja. Terus anjing ketemu sama kuda. Dia cerita, "Dak, saya kaget lu, itu si sapi udah berhenti kerja, udah gak kerja lagi." "Kenapa dia berhenti kerja?" "Katanya majikannya galak, bosnya cerewet, suka maksa, suka marah-marahin." Nah kuda laporin sama bosnya, "Bos, saya dengar-dengar si sapi udah gak mau kerja." "Kenapa sapi gak mau kerja? Orang tadi ada kok, dia kerja kok." "Katanya bosnya cerewet, bosnya suka marah-marah, bosnya galak." Wah, bosnya marah, bosnya emosi. Akhirnya dipanggil itu sapi. Dia diistirahatkan seumur hidupnya, istirahat total. Dipotong jadi coto, jadi palu basah, jadi sop saudara. Kasihan gak nih sapi? Kasihan gak nih sapi? Halo? Dia akhirnya istirahat selama-lamanya, saudara. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Kucing. Kucing ketemu siapa? Tikus. Tikus tanya, "Cing, lu lihat sapi di rumah makan lagi istirahat." Si tikus asumsinya apa? Oh, nggak kerja. Emang dia nggak kerja? Nggak tahu, tadi di rumah makan. Padahal sebenarnya dia kerja gak? Kerja. Dia ada ngomongin gak bosnya marah, cerewet, suka marah-marah, ada gak? Ini hati-hati, komunikasi. Hati-hati. Cuman masalah A sampai Z. Nah gosip juga gitu, hati-hati. Bumbunya banyak, saudara. Benar gak saudaraku? Hati-hati loh. Kasihan ini si sapi. Dia istirahat selama-lamanya. Padahal dia masih mau kerja, saudara. Dia jadi coto, jadi palu basah sop saudara. Hati-hati menyampaikan sesuatu. Utusan yang gak becus mendatangkan celaka. Saudara, komunikasi yang gak baik, komunikasi yang gak becus, itu bisa mendatangkan celaka buat orang lain. Makanya sebelum kita tahu kebenaran, kita harus cross check dulu. Amin. Jangan langsung menyampaikan A, B, C, A, B, C, itu bisa buat perpecahan. Tadinya cuma A bisa sampai Z, saudara. Nah bosnya juga salah, dia gak cross check dulu. Dia gak tanya dulu sapi, "Bi, lu benar gak mau kerja? Benar gua cerewet? Benar gua galak?" Dia gak cross check, langsung itu sapi jadi coto, saudara. Ini karena apa? Karena komunikasi. Itu penting, komunikasi. Nah itu tadi cerita binatang. Ini cerita yang beneran, suami istri. Suaminya minta tolong sama istrinya. "Ma, kenapa belum ada kopi?" Istrinya bilang, "Sabar dong, Pak. Kok ngomongnya tinggi gitu sih nadanya? Loh, Papa ngomong biasa kok." Ini bukan cerita saya sama istri, bukan saudara ya. Nanti saudara tafsirkan, wah pasti pengalaman pribadi tuh. Bukan saudara. Nah ini komunikasi lagi nih nanti. Sampaikan lagi pagem khotbah sama istri. Komunikasinya beda lagi nanti ya. Nah udah gitu istrinya bilang, "Papa jangan marah-marah dong, ngomong baik-baik emang gak bisa. Tadi mama ngomong baik-baik, papa ngomong baik-baik kok." Suaminya, istrinya bikinin kopi, ini kisah nyata saudara. Istrinya bikinin kopi. Terus suaminya marah. "Ma, kok kopinya pahit banget sih? Pa, yang namanya kopi pahit. Kalau mau manis, teh manis." Terus suaminya bilang, "Kok mama bentak-bentak papa sih?" "Mama gak bentak papa, mama ngomong apa adanya beneran." Suaminya kesel, "Memang ya lu dari dulu istri kurang ajar, gak tahu diri, gak menghormati suami." Istrinya emosi, "Oh gitu ya, kita cerai aja, kita pisah aja." Akhirnya mereka pisah, tapi gak cerai saudara. Karena Kristen kan, pisah. Baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, suaminya baru ngerasa, oh ternyata gak enak hidup sendiri itu. Dia udah mulai kangen sama istrinya. Dia kangen sama istrinya. Tapi dia gengsi.
Dia gak mau ngomongin, dia gak mau beresin, dia gak mau komunikasikan. Dia gengsi untuk datengin istrinya. Dia gak mau datengin istrinya, dia gak mau minta maaf, dia gak mau ketemu sama istrinya. Tapi dia kangen banget sama istrinya. Dia udah pengen banget baikan sama istrinya. Tapi karena dia gengsi, dia gak mau komunikasikan, dia gak mau ngomongin, dia gak mau beresin. Singkat cerita, 11 tahun kemudian istrinya meninggal. Dia datang ke pemakaman, dia nangis. Belum diberesin. Cuman masalah apa tadi awalnya? Masalah apa? Kopi. Jadi hati-hati dengan kopi. Kopinya nggak salah. Kopinya nggak salah. Komunikasinya yang salah. Istrinya meninggal, terus dia datangi rumah istrinya, saudara. Dia datangi rumah istrinya, dia datangin kamarnya. Kan belum cerai ceritanya. Dia lihat buku diari istrinya. Dia baca, dia nangis, nggak tahan, saudara. Istrinya tulis gini. Sayangku, suamiku, aku minta maaf dengan apa yang sudah terjadi. Saya sebenarnya pengen banget ketemu kamu, tapi aku gengsi. Aku gak berani, aku takut kamu masih marah. Berhari-hari aku merindukanmu. Berhari-hari aku menanti kedatanganmu untuk datangi aku sebagai lelaki, sebagai suami, sebagai pria. Tapi engkau gak datang juga. Dan aku juga gak punya keberanian untuk mendatangi engkau. Maafkan aku, istrimu. Istrinya nangis, saudara. Dia baca, suaminya nangis. Dia baca diari istrinya. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah perlu berpisah 11 tahun? Halo? Apakah perlu berpisah 11 tahun? Apakah perlu diam-diaman 11 tahun? Padahal sama-sama kangen, sama-sama rindu. Cuman masalah apa, saudara? Gengsi. Gengsi, saudaraku. Kesombongan, keegoisan. Bapak Ibu, kalau engkau ada masalah, selesaikan. Bicarakan baik-baik, komunikasikan. Amin. 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 Jadi bilang sama sebelah, jangan gengsi. Bilang, jangan gengsi. Gak perlu 11 tahun. Sampai istrinya tuh sakit, menderita, saudara. Istri kan lebih perasaan ya. Perasaan nyimpan, sakit 11 tahun meninggal, saudara, karena sakit. Dia pisah sama suaminya. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat emosi. Cuman masalah kopi, saudara. Emosi, marah. Cuman karena kopi, saudara. Komunikasikan, bereskan, selesaikan baik-baik. Amin, Bapak Ibu. Makanya kita belajar bukan cari soal siapa yang benar, siapa yang salah. Belajar miliki respon benar. Amin. Kenapa sih kita bertahun-tahun gak selesaikan? Kenapa sih bertahun-tahun bermasalah terus? Karena kita selalu cari siapa yang salah, siapa yang benar. Loh, kan dia yang salah, Pak. Masa saya yang minta maaf duluan? Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Loh, kan dia yang salah, Pak. Kok saya yang datengin dia duluan? Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Respon benar membentuk kedewasaan. Amin, Bapak Ibu. Loh, kan dia yang diemin duluan. Dia yang diemin saya duluan, Pak. Ya saya diemin juga dong, Pak. Orang dia yang salah, bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Miliki respon benar. Karena respon benar membentuk kedewasaan. Kak yang ketiga, saudara. Tadi kak yang pertama apa? Mengikat kesatuan. Kasih. Kak yang kedua, komunikasi. Kak yang ketiga, kesepakatan. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, baca sama-sama, sepakat. Kalau suami istri sepakat, kita gereja jemaat sepakat. Apa saja yang kita minta, Tuhan akan kabulkan. Kita minta jiwa-jiwa, kalau kita sepakat, Tuhan kirim jiwa-jiwa.
Saudara mau usahamu, bisnismu diberkati Tuhan. Saudara sepakat Tuhan berkati usaha bisnismu. Amin. Karena kita bilang apa saja yang kau minta, kalau kamu sepakat Tuhan kabulkan. Kenapa Tuhan belum jawab doa kita? Jangan-jangan karena kita belum sepakat, kita belum sehati, kita belum satu. Bapak Ibu dengar. Kunci keberhasilan hidup, pekerjaan, pelayanan tidak hanya ditentukan pada skill, tidak hanya ditentukan pada sistem dan program-program yang canggih serta sumber-sumber yang kita miliki, tapi diperlukan apa? Coba klik next. Klik. Tuhan memberikan suatu kunci yang luar biasa untuk kita, yaitu apa? Kesepakatan. Kita punya sistem canggih, program canggih. Orang-orang di gereja kita skillnya bagus-bagus. WL skillnya bagus, main musik skillnya bagus, khotbahnya bagus. Tapi percayalah kalau nggak ada unity, nggak ada kesatuan, nggak akan berjalan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita sebagai WL still kita biasa-biasa aja. Sebagai pemain musik biasa-biasa aja. Kita juga punya kemampuan biasa-biasa aja, tapi Alkitab bilang kalau kita sehati, kita satu, kita sepakat, apa saja yang kita minta Tuhan kabulkan. Amin Bapak Ibu, perlu kesepakatan, perlu kesatuan. Sepakat adalah tingkat hubungan tertinggi. Jadi tingkat hubungan tertinggi itu apa sih saudara? Bukan cuma nongkrong di warkop, bukan cuma ketemu setiap hari, tapi bisa kesepakatan. Itu tingkat hubungan tertinggi, ada kesepakatan. Orang yang setiap hari ketemu, orang yang setiap hari nongkrong di warkop, belum tentu bisa sepakat. Yang setuju katakan amin. Sepakat itu bisa sehati. Makanya Bapak Ibu, kata sepakat dalam bahasa Yunani yaitu symphoneo. Apa itu symphoneo? Dari situ kita dapat kata simfoni, harmoni, orkestra. Bapak Ibu pernah nonton orkestra gak? Saya pernah di TV, gak pernah langsung. Itu orkestra itu saudaraku berbagai macam jenis musik, berbagai macam pemain musik saudara. Tapi lihat, mereka mau submit, mereka mau sepakat dipimpin oleh satu orang. Sehingga terjadi harmoni, begitu indah didengar. Coba bayangin misalkan Nail ya, pemain keyboard. Nail mainnya bagus gak? Bagus. Meme main drum mainnya bagus gak? Bagus. Yang lain semua main bass, gitar semua bagus-bagus. Tapi gak ada kesepakatan. Nail mainnya di G, Adi Tirta mainnya di C, si siapa? Rehan sama si Aji mainnya di A. Skill mereka bagus-bagus, kemampuan mereka bagus-bagus. Saya mau tanya, kira-kira bisa terjadi harmoni gak? Gak bisa. Mereka harus submit, menundukkan diri mereka, mau dipimpin oleh seseorang pemimpin orkestra tersebut. Kesepakatan, kita perlu kerendahan hati. Kau punya skill, kau punya kemampuan, kita perlu submitkan diri kita untuk mau dipimpin. Amin. Cuman 2 orang yang bilang amin. 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 Kesepakatan bukanlah keseragaman, melainkan menjadi bersama. Kita seringkali hanya doing together, tapi tidak being together. Kesepakatan itu menjadi bersama, bukan hanya melakukan bersama. Kita seringkali cuma melakukan bersama, ayo WL, singer, sama-sama melayani, tapi kita belum menjadi bersama. Tuhan mau kita bukan hanya melakukan bersama, tapi Tuhan mau kita menjadi bersama. Kita menjadi satu. Amin. Nah yang terakhir, K yang terakhir. Tadi K yang pertama, kasih. K yang kedua, komunikasi. K yang ketiga, K yang terakhir, keseimbangan. Saya undang singer, pemain musik bantu saya. Markus 12 ayat 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita, segenap hati kita. Tapi gak berhenti di situ, gak berhenti di situ. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita enggak hanya berhenti mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan mau kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kau berkata kau mengasihi Tuhan tapi kau enggak mengasihi sesamamu? Bagaimana mungkin kau berkata kau mengasihi Tuhan, kau melayani Tuhan tapi kau enggak mengampuni sesamamu? Tuhan yang mana yang kau kasihi? Tuhan yang mana yang kau layani?
Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama kita. Kita melayani Tuhan, kita mengampuni sesama kita. Amin. Saya nggak mau kita terlihat mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama kita. Kita terlihat melayani Tuhan, tapi kita nggak mengampuni sesama kita. Tuhan mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Kasih dari surga. Tundukkan kepalamu. Korama shikara manana. Mari miliki hati seperti Abraham. Abraham berkata kepada Lot, Lot, jangan ada perkelahian di antara kita. Aku ini ommu, kamu keponakanku, kita kerabat. Jangan ada perkelahian di antara kita. Dan firman Tuhan berkata sama kita hari ini, jangan ada perkelahian di antara kita. Kita kerabat, kita keluarga, kita satu darah Kristus, saudara. Tuhan mau kau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan, kasih dari surga mengalir di tempat ini. Kasih mengalir kasih-Mu Tuhan. Yes, amin. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus memenuhi hati kami, memenuhi gerejamu, memenuhi jemaatmu. Mengalir di hatiku. Amin. Damai di hidupku. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Mengalir. Amin. Kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari kata Bapa surgawi, mengalir kasih-Mu atas hidup kami, mengalir kasih-Mu atas keluarga kami, mengalir kasih-Mu atas gereja kami Tuhan. Biar kami punya hati seperti Abraham, hati yang mengalah. Biar kami punya hati seperti Daud, yang mau diproses, mau dibentuk Tuhan. Kami gak mau menghindar, gak mau lari dari masalah.
Ampuni kami kalau selama ini respon kami reaktif. Kami menyerang, kami menghakimi. Ampuni kami Tuhan. Kami merasa benar. Ampuni kami kalau kami juga diam memberontak. Kami diam tapi kami memberontak. Kami simpan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, bereskan hati kami. Murnikan hati kami. Biar kasih Kristus, kasih agape itu ada dalam hati kami. Itu ada dalam hidup kami. Kami saling mengasihi sama seperti Engkau mengasihi kami. Kami saling mengampuni sama Engkau mengampuni kami Tuhan. Hamba lepaskan kasih Bapa. Hamba lepaskan kesatuan di dalam nama Yesus. Biar kasih Kristus mengikat kami satu sama lain. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada penghakiman, tidak ada kepahitan, tidak ada benci, iri, dendam di antara kami. Kami satu darah Kristus, kami saudara satu sama lain. Kami gak mau Engkau sedih melihat perkelahian di antara kami. Kami gak mau melukai hatimu Tuhan. Kami mau jaga hati kami. Kami mau praktekkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kami untuk praktek firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan, semua terberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, saatnya sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari fasilitator Perak. Saya persilahkan.
Terima kasih buat persembahan pujian dari Fasilitator Perak. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan pemberian yang terbaik buat Tuhan kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, kami mau membawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan. Kau memberkati persembahan kami Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan persembahan kami menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu Tuhan, dan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan persembahan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
Saya untuk bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Coba lihat samping kiri kanannya, depan belakangnya, apakah ada sahabat baru, sahabat yang baru pertama kali hadir ibadah minggu ini. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang, selamat bergabung. Kami menantikan kehadirannya di minggu depan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau berdoa bersafaat di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu hati pada siang hari ini. Kami mau berdoa buat bangsa kami secara khususnya Tuhan. Bangsa Indonesia ini ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan. Siapapun mereka yang Tuhan percayakan untuk memimpin, untuk ditugaskan untuk memerintah di bangsa kami. Kami percaya Tuhan itu adalah tangan kanan-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan.
Engkau memampukan mereka supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka bekerja takut akan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan buat mereka Tuhan, mereka boleh memakai tanggung jawab mereka. Mereka bisa memakai setiap hal-hal yang dipercayakan kepada mereka itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan mempercayakan mereka untuk memegang peranan penting dalam bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memampukan mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan mereka kesatuan hati Tuhan. Baik dari tingkat tertinggi maupun tingkat terendah sekalipun Tuhan. Kami percaya mereka semua adalah utusannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pendidikan, buat kesehatan, buat keamanan yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya Engkau sudah siapkan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya sudah Engkau atur secara baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan genapilah semuanya Tuhan, genapilah janji-Mu atas bangsa kami, dari tingkat kesehatan, dari tingkat pendidikan maupun keamanan di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kota Makassar secara khusus Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kota Makassar ini adalah miliknya Tuhan. Siapapun mereka juga yang Tuhan percayakan untuk memegang kepercayaan, tanggung jawab, tugas dalam memerintah di Kota Makassar, kami percaya semuanya juga utusannya Tuhan. Tuhan berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesatuan hati supaya mereka juga bisa menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan secara maksimal. Mereka juga bisa melihat menyamaratakan setiap masyarakat yang ada, baik masyarakat yang berada di tingkat rendah, menengah dan juga atas Tuhan. Mereka tidak membeda-bedakan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan semua yang mereka jalankan hari ini itu adalah tugas yang daripada Tuhan. Sadarkan mereka Tuhan bahwa ini adalah tugas yang mulia. Sadarkan mereka Tuhan bahwa ini adalah tugas yang sangat berat untuk mereka jalankan, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberikan mereka kemampuan supaya mereka bisa menjalankan semuanya dengan baik, dengan maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilihan pemimpin daerah di Makassar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan lancarkan semuanya. Setiap perkara yang sudah dipersiapkan dari awal hingga akhir, kami percaya Tuhan campur tangan dalam pemilihan ini Tuhan. Siapapun nantinya yang akan menjadi pemimpin, kami percaya juga itu adalah daripada Tuhan. Dan Bapak, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh kota Makassar, yang tersebar di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Dimanapun gereja ini berdiri Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau selalu ada berserta di setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja bukan berbicara tentang gedung, tapi kami percaya bahwa gereja adalah berbicara tentang orangnya. Untuk itu Tuhan satukan kami Tuhan, supaya kami selalu bersatu, kami selalu bersinergi untuk mengabarkan Injil. Kami selalu bersatu untuk mengabarkan kebenaran-Mu ya Tuhan kepada setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Pakai setiap gereja-gereja-Mu Tuhan untuk bisa menjadi pesannya Tuhan, untuk memberitakan kabar baiknya Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin goyah, semakin hancur Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap keadaan dunia yang semakin goncang-ganjing, kami percaya Engkau selalu ada berserta dengan setiap kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja utusan Pantai Kosta Tuhan, di mana tempat yang saat ini kami berdiri, di mana saat ini kami sedang beribadah di dalamnya. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati gereja ini Tuhan. Engkau pulihkan gereja ini Tuhan. Engkau urapi setiap gereja ini Tuhan. Siapapun, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan, kami adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan pakai kami secara dahsyat, secara luar biasa. Pulihkan kami, kuatkan kami, supaya kami bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan setiap jemaat-jemaat Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan jemaat Tuhan, mereka yang setiap hari, setiap minggu atau setiap detik mereka yang datang di tempat ini Tuhan, Tuhan lihat hati mereka. Biarlah mereka tetap terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka mencintai Tuhan, mereka setia kepada Tuhan sama seperti Engkau sudah setia dan mencintai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau yang sangat luar biasa buat gereja kami Tuhan. Gereja kami berdiri itu bukan karena kuat dan gagah pemimpin, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan gereja ini bisa berdiri, bisa kuat, bisa kokoh, itu semua karena Tuhan.
Tuhan berkati setiap kami yang ada di dalam ini Tuhan. Biarlah dimulai dari kami dulu Tuhan, sebelum kami bisa keluar di luar untuk memberitakan Injil. Tuhan, mulailah dari kami dulu. Biarlah kami memiliki kesatuan sesuai dengan tema yang sudah dibicarakan di sepanjang bulan Oktober ini. Biarlah bukan menjadi tema yang biasa-biasa saja Tuhan. Biarlah tema ini bisa terus menegur kami, menguatkan kami, bisa terus mengajar kami, supaya kami bisa memiliki kesatuan Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin ada dari beberapa dari kami yang masih belum bisa mengaplikasikan tema yang dibicarakan sepanjang bulan Oktober ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami, supaya kami tidak berhenti untuk belajar, kami tidak berhenti untuk membenahi diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat luar biasa atas hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan, juga sukacita, damai sejahtera buat seluruh keluarga yang ada Bapa. Dan juga seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, majelis full time Tuhan, berikan kami kesatuan hati supaya kami bisa melayani Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab yang daripada Tuhan secara luar biasa dan secara dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit Tuhan, secara khusus buat Bu Oni, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, bilur Yesus, darah Yesus menyembuhkan Bu Oni. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, bilur Yesus, darah Yesus yang menyembuhkan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang Kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan